Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatun, nomor MPM 50269. Saya berasal dari kelas 1B PGSD. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari pengantar komunikasi. Yang pertama itu ialah kemampuan komunikasi secara efektif. A. Pengertian komunikasi secara efektif. Kemampuan adalah kecakapan atau potensi seorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan sesuatu atau mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan, atau suatu penilaian atas tindakan seseorang. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudnya, atau komunikasi dinilai efektif apabila rangsangan yang disampaikan dan dimaksud oleh pengirim atau sumber berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. B. Aspek-aspek komunikasi secara efektif. Aspek-aspek yang paling penting dalam kehidupan kemampuan komunikasi secara efektif terdiri dari komunikator, komunikan, dan media, yaitu alat untuk menyampaikan dan pesan suatu yang disampaikannya. Karena selain dari tiga aspek tersebut, semuanya sudah mengacu kepada kurikulum yang berlaku, baik yang berupa pesan atau materi, ataupun efek komunikasi biasanya berupa nilai prestasi pelajar. C. Kriteria kemampuan komunikasi secara efektif. Keefektifan komunikasi dapat dinilai apabila tujuan yang ingin dicapai itu jelas. Adapun kriteria kemampuan komunikasi secara efektif yaitu: yang pertama, pemahaman; kedua, kesenangan; ketiga, mempengaruhi sikap; keempat, memperbaiki hubungan; kelima, yaitu tindakan. Di sini yang D, faktor yang mempengaruhi dalam komunikasi secara efektif. Menurut Dedi Mulyana, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kemampuan menggunakan bahasa lisan sangat ditentukan oleh situasi, ruang, waktu, tema, teknik penyajian, dan isi atau materi. E. Strategi dalam meningkatkan komunikasi efektif. Setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan berkomunikasi dengan siapa saja. Hal ini yang perlu dipikirkan atau yang diperhatikan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam berkomunikasi. Dengan menerapkan strategi atau metode dalam pembelajaran akan sangat membantu mengembangkan potensi kemampuan komunikasi secara efektif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari berbagai pihak seperti orang tua, guru, dan lain sebagainya guna mewujudkannya. Materi kedua yaitu prestasi belajar bahasa Indonesia. A. Pengertian belajar. Belajar adalah seperangkat kegiatan, terutama kegiatan mental intelektual, mulai dari kegiatan yang paling sederhana sampai kegiatan yang paling rumit. Kegiatan tersebut dimulai dari kegiatan fisik dalam arti kegiatan melihat, mendengar, meraba dengan alat-alat indera manusia untuk melakukan kontak dengan bahan yang dipelajari. Kegiatan tersebut kemudian diteruskan dalam struktur kognitif penampilan dengan serangkai kegiatan, misalnya dengan membaca, menulis, mendengarkan, meniru, dan sebagainya. B. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa adalah suatu simbol lisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama, berlandasan pada budaya yang mereka miliki bersama. Bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang bahasa sendiri adalah alat utama berkomunikasi dalam komunitas manusia dengan merujuk pada keberadaan sebagai produk budaya. C. Pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengamatannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai yang dapat berupa ilmu, kepandaian yang didapat melalui kemampuan mengubah belajar, atau kemampuan untuk mengubah tingkah laku yang potensial pada diri yang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan tugas seperti PR dan hasil tes akhir pembelajaran yang berupa nilai pada suatu mata pelajaran. Prestasi belajar siswa juga dapat terlihat dari kemampuan mereka saat berkomunikasi dalam proses belajar mengajar, komunikasi dengan guru maupun temannya. D. Prestasi belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting untuk setiap penyajian materi pembelajaran yang lain, karena bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar resmi dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Pada umumnya, hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi 3 domain atau ranah, yaitu ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Di sini pengertiannya yaitu domain kognitif merupakan pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan bahasa dan kecerdasan logika, seperti halnya matematika. Domain efektif yaitu sikap dan nilai atau yang mencakup kecerdasan antar pribadi dan kecerdasan intrapribadi, dengan kata lain kecerdasan emosional. Domain psikomotor yaitu ada beberapa faktor yang dapat digunakan oleh guru sebagai kriteria dalam penilaian ranah ini, yaitu mampu memperlihatkan atau tidak kecepatan, keaslian, dan kualitasnya. E. Kerangka pikir. Dalam peneliti, penulis ingin membuktikan bahwa ada hubungan antar kemampuan komunikasi efektif dengan prestasi belajar yang dicapai siswa, atau dengan perkataan lain, kemampuan komunikasi efektif mempunyai hubungan dengan hasil belajar bahasa Indonesia siswa. Penelitian didasarkan pada kerangka berpikir sebagai berikut. Siswa memiliki motivasi yang kuat untuk berkomunikasi karena mereka menyadari bahwa komunikasi merupakan alat untuk membina hubungan. Tetapi ada hambatan dalam melakukan proses tersebut, yaitu siswa kurang mendengarkan dan mengkomunikasikan pikiran secara jelas karena tidak terlatih. Akibatnya, siswa kurang mempunyai banyak teman untuk bergaul dan mengembangkan diri terhadap informasi-informasi yang sudah ada. F yaitu hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian di mana memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut. Dugaan ini harus didasarkan atas suatu atau beberapa dasar pemikiran dari buku-buku teks. Dan sekian dari penjelasan saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan karena kita masih sama-sama belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.